Bagaimana cara mempengaruhi orang? Menurut saya tidak terlalu sulit ya, kalau Anda mempelajari dan mendengarkan video saya ini. Karena ilmu ini saya lakukan karena pengalaman dan saya pernah menjadi seseorang pemimpin khususnya di restoran ya, dan memegang sekitar 20-30 orang lebih yang saya atur, dan bagaimana cara membuat mereka aman dan senang dan tidak bertikai di pekerjaan itu salah satu dari pengalaman. Dan tamu-tamu pun yang ke rumah yang saya pelajari, dan bagaimana cara membuat mereka senang dan menjadi diri sendiri. Yang Anda harus ingat adalah sebelum Anda belajar mempengaruhi orang, ini bukan ilmu hipnoterapika atau ilmu gendam atau ilmu khususnya tentang alam bawah sadar ataukah hipnotis, bukan ya. Tapi ini teknik mudah yang saya akan berikan kepada Anda yang akan bermanfaat. Yang pertama yang Anda harus ingat adalah bahwa semua manusia, khususnya yang sudah melubur jasad dan kehendak diri, nafsu dunia, ego dan kehendak diri, khususnya ke orang-orang ini Anda tidak bisa melakukan ini. Tapi hampir semua dan sangat banyak manusia yang masih berkarakter seperti ini. Yang pertama yang Anda harus ingat bahwa setiap manusia memiliki ego diri. Setiap manusia memiliki ego diri, yang dimana ego diri ini adalah karakter dimana dia memuji dirinya sendiri, memuji dia dan keluarganya sendiri, memuji kemampuan dia sendiri, memuji kelebihan dia sendiri. Ini yang pertama. Biasanya sediam-diam orang pasti dia memiliki ego diri ini, yang dimana dia menceritakan kelebihannya ya, baik dia punya skill melukis ataukah skill bagaimana main skater, ataukah skill menyanyi, ataukah skill main gitar. Biasanya dia mencari perhatian orang dengan memuji dirinya sendiri karena dia memiliki ego. Caranya untuk mempengaruhi, kalau dia berbicara bersama kita ataukah bersama orang banyak, caranya adalah yang teknik di video sebelumnya yang saya buat, bahwa jangan berbicara aku. Kalau bertemu dengan orang seperti ini yang suka menyanjung diri, yang suka mengagumi dirinya sendiri, tapi berbicaralah kamu. Jadi sedikit saja bicara tentang kita, banyakin bicara tentang mengiyakan apa yang pendapat dia, menurut dia adalah benar, dan memuji dirinya sendiri. Maka Anda kalau memiliki keperluan tertentu, maka akan cepat Anda dapat. Itu yang pertama. Setiap manusia memiliki ego diri yang Anda harus kendalikan dengan cara yang seperti saya bilang. Yang kedua, untuk berbicara dalam hal-hal tertentu, Anda harus di posisi atau di pembicaraan yang menunjukkan kebenaran. Anda bisa menambahkan nada keras kalau Anda memiliki cukup bukti ilmiah, dan menambahkan nada keras supaya membuat si lawan bicara ini kaget dan terima kebenaran yang Anda sebutkan. Semisal contoh, ini ilustrasi. Kalau dia berbicara tentang misalnya tentang ilmu-ilmu tertentu, misalnya tentang bagaimana dia berbicara bahwa pendapat dia, cara memasukkan energi ke sebuah benda ya, ataukah semisal contoh itulah cara memasukkan energi ke sebuah benda. Nah, ketika dia berteori
tapi tidak bisa membuktikan, hasilnya nol. Nah, ketika kita sebagai lawan bicara jadi bisa membuktikan dan menunjukkan getaran dari energi benda tersebut, maka kita bisa menunjukkan nada yang lebih keras. Misalnya setelah dia merasakan energi itu benarnya ya yang dia sudah rasakan. Nah, inilah contoh energi seperti itu, nadanya lebih tinggi. Inilah contoh energi tidak bisa dilogikkan, tidak keluar dari logik, tidak bisa diilmiahkan ya. Itu seperti satu contoh ya. Bisa Anda menggunakan contoh-contoh yang lain, semisal membahas tentang hal-hal yang Anda ingin bahas. Ketika Anda sudah memiliki bukti data, Anda bisa naikkan nada suara Anda. Itu yang kedua ya. Dia akan nanti cengang dan langsung masuk ke alam bawah sadar dia. Ternyata memang dia punya data dan fakta untuk membicarakan tema yang kita bicarakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orangnya banyak bicara, kalau orangnya sedikit kita ngomong tapi dia berbicara sangat banyak, teknik mempengaruhinya adalah dengan menyindir dia, mengagumi dia dengan cara halus, tidak belak-belakan. Misalnya dia mengakui dirinya dia pintar main gitar misalnya, dia pintar menyanyi, suaranya bagus, dia ceritakan itu, dan kita bisa sindir dengan halus. Misal contoh, sebenarnya kamu ini punya bakat untuk ikut audisi. Saya yakin dengan kemampuan kamu bernyanyi dengan suara bagus itu bisa membuat kamu menjadi orang terkenal. Itu adalah cara menyindir yang tidak belak-belakan ya. Maka dia akan merasa dirinya tinggi dan merasa bahwa dia adalah jadi dirinya sendiri dan sempurna. Dan di kesempatan itu kita menyelipkan apa yang kita butuhkan pada dia. Itu adalah teknik yang ketiga, yaitu menyindir dengan secara halus, tidak dengan belak-belakan. Misal contoh, si perempuan ini cantik ya, wah kamu cantik sekali seperti bulan yang lagi bersinar. Nah, itu biasanya dia akan muntah-muntah atau nek ya. Kalau kita sindir secara halus misalnya, wah kalau kita lihat dari mbak sebenarnya, dari face-nya, dari bodinya sebenarnya sudah diberikan lebih oleh Allah dari kecantikan. Nah, itu kan dengan menyinggung, sehingga dia merasa lebih dalam karenanya ke dalam pikiran bawah sadarnya. Itu yang ketiga ya. Dengan yang pertama, dengan menguasai bahwa setiap manusia ada egonya, kita harus tahu memanfaatkannya. Yang kedua, dengan menaikkan nada. Yang ketiga, dengan cara yang seperti tadi yang saya jelaskan, memuji dengan secara halus. Yang keempat caranya, cara mempengaruhi orang, kalau orangnya diam dan tidak terlalu banyak omong ataukah lebih menunduk, Anda bisa menyelipkan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yang sesuai dengan keperluan dia. Misalnya Anda ketemu dengan dia dan dia mengeluh tentang usahanya yang bangkrut ataukah ketidakkepercayaan diri dia, Anda bisa selipkan motivasi. Biasanya teknik ini pun juga untuk mencari pasangan yang sifat perempuannya pendiam ya. Anda bisa berbicara bahwa semisal contoh dia selalu mengeluh, teknik mempengaruhinya untuk mengambil karakter dia atau masuk ke dalam karakter dia dengan memotivasi. Semisal contoh dia mengeluh tentang kebangkrutan usahanya, kita bisa bilang bahwa orang hebat itu tidak dicetak dari kesenangan, kebahagiaan, ataukah canda tawa, ataukah keindahan, tapi orang hebat dicetak dari tangis, darah, perjuangan, dan air mata. Jadi itu akan mampu menaikkan
sugesti dia untuk menjadi orang yang lebih hebat. Dan kita bisa bilang Allah tidak menciptakan musibah atau masalah kepada kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Itu sudah mutlak firman Allah dalam Al-Quran. Nah, itu dengan memberi motivasi kepada orang yang model orangnya mengeluh. Ada yang model orang yang kita temui orangnya mengeluh aja, udah dapat untung mengeluh lagi, tidak pernah merasa bersyukur, ya. Jadi itu teknik mempengaruhi orang. Sebenarnya poin yang pertama ini sangat berguna penting, karena setiap manusia memiliki ego-ego yang dia mau sanjung dirinya, dia menunjukkan kehebatannya dan mencari perhatian dengan skill yang dia miliki, ya. Itu simpel dan Anda bisa lakukan. Dan Anda juga, cara yang kelima, Anda bisa memfokuskan pandangan, memfokuskan pandangan face to face, mata melotot, tidak main HP ketika musuh berbicara, ketika lawan bicara menceritakan sesuatu kepada kita, tidak kita main HP, tidak melihat sana sini. Ya, itu pun cara mempengaruhi, dengan kita mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik. Itu cara yang kelima untuk mendapatkan rasa bahwa nih orang ini mendengarkan saya dan menghargai saya. Kalau Anda bertemu dengan orang yang banyak ngomong, terus kita dengarkan kalau kita ngomong sedangkan dia main HP atau repot sendiri, maka orang yang seperti itu cara menghadapinya adalah diiya-iyakan saja, ya. Diiya-iyakan dan mensupport apa yang dia bilang. Biasanya teknik mempengaruhi dia untuk mencari apa kebutuhan kita dalam diri dia itu dengan mengiya-iyakan. Ya, pura-pura mengerti dan terima saja. Kalau orangnya banyak ngomong, tapi kalau kita ngomong dia tidak mau dengar, bilang seperti ini saja. Oh iya ya, wah luar biasa, oh bagus. Karena kalau kita ngomong tidak bakalan didengarkan, dan dia pun merasa posisi dia selalu atas dan membanggakan dirinya sendiri. Itu teknik cara mempengaruhi orang. Kalaupun ada kekurangan dari ilmu ini, Anda bisa tonton video saya yang sebelumnya, cara membaca pikiran orang. Kalau ada salah kata atau kalau ada yang tidak bermanfaat, Anda bisa buang jauh-jauh. Kalau ada benarnya, itu Anda ambil.